Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahida Hasnafifah, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 31, sekolah SMA Negeri 7 Depok, guru pengajar Ibu R. Sinta Dewi Sekarwati, SPD MT. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan dua eksperimen yang akan menunjukkan difusi dan osmosis dalam konteks biologi sel. Ketika teman-teman dan saya berpikir biologi sel dan kita dapat melihat difusi dan osmosis, hal ini sangat membantu untuk memperkecil ke tingkat sel yang sebenarnya. Yang dimaksud adalah tingkat molekul sel terbuat dari molekul dan mereka dikelilingi oleh molekul mereka. Bagian dari lingkungan molekuler mereka dan apa maksud dari dinamika dan gaya yang mempengaruhi molekul juga memiliki pengaruh besar pada sel dan biologi sel. Jadi sebelum prakteknya dimulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Dengan ini saya akan menggunakan untuk mendemonstrasikan difusi. Jadi di sini teman-teman kita akan melihat seberapa cepat sirup oranye dan sirup merah menyebar di dua gelas plastik yang berbeda. Alat dan bahan: stopwatch, air panas dan air dingin, 2 gelas plastik dan sirup oranye dan merah. Tuangkan air panas ke dalam gelas plastik. Terus tuangkan air dingin ke dalam gelas plastik. Masukkan sirup orange ke dalam gelas plastik yang panas. Dan tuangkan sirup merah ke dalam gelas plastik yang dingin. Nyalakan timer 5 menit ya. Kita tunggu. Jadi di sini saya lihat sekarang seperti yang teman-teman lihat, sirup orange bergerak melalui gelas air panas jauh lebih cepat daripada sirup merah bergerak melalui gelas air dingin, dan itu karena difusi berdasarkan pada gerakan molekul. Molekul cenderung mempercepat pada suhu yang lebih tinggi, yang berarti difusi akan terjadi lebih cepat. Kesimpulan: suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak sebagai berikutnya. Sirup orange yang dimasukkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi pencampuran warna dalam airnya, dan berubah warnanya pun sangat pekat warna kuningnya. Semakin tinggi suhu maka proses difusi semakin cepat. Begitulah sebaliknya, semakin rendah suhu maka kecepatan proses divisunya semakin lambat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penting ini dalam konteks sel-sel. Difusi dapat terjadi melintasi membran sel. Membran sel yang kita sebut juga sebagai membran semi permeabel. Dan apa itu artinya? Artinya bahwa beberapa molekul dapat mengalir bebas melintasinya atau berdifusi dengan bebas melintasinya, sementara di sisi lainnya akan terhalang atau berhenti melintasi. Salah satu kriteria terpenting yang akan menentukan sebuah molekul dapat melintasi yaitu ukuran, sehingga molekul kecil dapat melintasi dengan bebas melewati membran sel, sedangkan molekul besar mungkin terhalang untuk berdifusi melewati membran sel. Di membran sel, hal berikutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman adalah osmosis. Osmosis ini sebagai besar ini mirip dengan difusi.
Tetapi osmosis adalah pergerakan molekul air dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi zat pelarut tinggi. Alat dan bahan: kentang, garam dan pisau, air dan pengupas kentang, penggaris, alat tulis. Langkah pertama, kita kupas dulu kentangnya ya. Selanjutnya kita potong seperti ini ya teman-teman. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, kita potong kembali menjadi 2 bagian ya teman-teman. Setelah dipotong-potong bentuk seperti ini ya teman-teman. Rapikan bentuk kentangnya ya teman-teman. Langkah pertama, masukkan 4 sendok teh garam ke dalam gelas air. Setelah selesai jangan lupa diaduk hingga rata. Lanjut masukkan 2 potongan kentang ke dalam masing-masing gelas plastik. Setelah itu buatlah timer selama 30 menit. Setelah perendaman selama 30 menit, ukur kembali ukuran kentang dari panjang hingga lebar kentang. Hasil yang didapatkan selama perendaman 30 menit. Untuk hasil perendaman potongan kentang di dalam air garam ada berubah pada bentuk kentang yang semulanya kaku menjadi lentur. Hasil perendaman potongan kentang di dalam air biasa tidak ada perubahan yang mencolok. Kesimpulan, pada proses osmosis yang mempengaruhi adalah adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Sebagai contohnya dikarenakan hipotonis di dalam larutan air garam sehingga air yang berada di dalam kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan menjadi lentur. Ya, video dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.